Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 ayat 38 sampai 40. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Saya beri judul hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Saya akan bacakan. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini bukan berarti kita yang bukan ahli-ahli Taurat tidak termasuk di dalam apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat, karena kita bukan ahli-ahli Taurat. Mungkin hidup kita mirip-mirip dengan ahli-ahli Taurat, maka berlakulah kebenaran firman Tuhan ini terhadap kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini? Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Artinya, mereka menggunakan pakaian agamawi ya, supaya mendapatkan kesan yang baik, reputasi yang baik di hadapan banyak orang, di hadapan khalayak, ya, tidak peduli hatinya busuk, tetapi karena pakaiannya adalah pakaian agamawi, pakaian gamis, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya, pada akhirnya kesan orang baik terhadap mereka, ya. Kadang-kadang kita keliru dalam menilai seseorang. Lalu kemudian dikatakan yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi bukan hanya mereka yang mereka kejar adalah kesan yang baik, ya, sebagai pemuka agama, tetapi yang mereka kejar adalah juga reputasi, jabatan, dan sudah barang tentu pada akhirnya keuntungan buat mereka, ya. Jadi apa yang mereka lakukan, pakaian agamawi, mereka menerima jabatan sebagai seorang pemimpin agama ahli Taurat, ya, sebagai hamba Tuhan, mereka kejar jabatan tersebut, ya, pada akhirnya ujung-ujungnya hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sadar atau tidak sadar, di sekeliling kita banyak orang-orang seperti itu. Datang ke gereja sudah menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen dengan mengejar kesan yang baik, ya. Mungkin mereka tidak punya jubah agamawi, tetapi yang mereka kenakan adalah penampilan orang-orang Kristen, mengucapkan kata shalom, lemah lembut, kelihatan tulus hati, dan lain sebagainya. Jadi memberikan kesan yang baik, padahal belum tentu sejalan dengan hatinya, ya. Jadi hal yang mereka kejar ketika mereka datang ke gereja dan melayani Tuhan adalah kesan yang baik di mata orang, reputasi yang baik. Supaya apa? Supaya orang mau menerima orang tersebut, menerima kita yang berperilaku belum tentu sejalan dengan apa yang kita tampilkan, yang berpikiran, perasaan, kehendak belum tentu sejalan dengan penampilan kita yang dilihat oleh orang banyak, ya. Kadang kita datang ke gereja, kita mengejar jabatan, ada pelayanan, ya. Kita berharap semakin hari semakin lama jabatan kita di dalam gereja bertambah, ya, semakin meningkat. Dulu kita datang pertama kali mungkin sebagai usher,
lalu kemudian kolektan, naik lagi sebagai singer, worship leader, dan pada akhirnya kita diperkenankan untuk menjadi pengkhotbah, bahkan menjadi wakil gembala, dan pada akhirnya itu kita menjadi gembala. Itu bukan sebuah jabatan, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Ya, kita mengejar reputasi dan jabatan semata-mata bukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, tetapi yang kita kehendaki adalah, yang kita tujukan adalah kita mencari keuntungan pribadi. Ya, jadi seolah-olah kita memindahkan, kita mencari keuntungan duniawi di luar, kita pindahkan di dalam gereja. Banyak seperti itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan mau mengajarkan kepada kita, hiduplah bagi Kristus setelah kita menjadi orang percaya. Jangan kita mengejar jabatan, tugas, jangan kita mengejar reputasi, kesan yang baik. Bukan berarti kita tidak perlu reputasi tersebut, Bapak Ibu. Kita harus sejalan, penampilan kita, reputasi kita sejalan dengan tingkat rohani kita. Ya, tingkat rohani kita adalah diukur dari seberapa besar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Itulah tingkat rohani yang sesungguhnya. Ya, yang kita kejar bukan keuntungan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan perintahkan, ya tidak menjadi seorang worship leader, kita menjadi seorang asar atau kolektan, lakukan dengan segenap hati, karena Tuhan itu yang kita, ya, karena itulah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi siapapun juga kita ditugaskan untuk mencari jiwa. Ya, pergi jadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, hiduplah bagi Kristus. Tuhan mau memakai saudara dan saya menjadi alatnya. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, lakukan. Bukan jabatan yang tertinggi di dalam gereja, menjadi gembala, itu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan, isi hati Tuhan untuk kita, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang harus kita kejar. Jangan menjadi seperti orang ahli-ahli Taurat yang mereka kejar reputasi, kesan yang baik, yang mereka kejar jabatan, dan pada akhirnya keuntunganlah yang mereka dapat dari jabatan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya saudara dan saya tidak melakukan itu di dalam gereja. Hanya orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh melakukan itu di dalam gereja. Tuhan memberkati. Shalom.